Bayangkan sebuah negara yang hanya hidup selama 5 hari, bukan sebuah kota kecil atau komunitas sementara, tapi negara yang benar-benar menyatakan kemerdekaannya, memiliki presiden, kabinet, bendera, bahkan mengirim surat ke negara-negara besar dunia. Negara ini lahir dari kehancuran, dibentuk oleh orang-orang yang kalah perang, dan berdiri di ujung dunia pada masa di mana Jepang sedang bertransformasi total. Negara itu bernama Republik Ezo. Kebanyakan orang tak pernah mendengar namanya. Ia tidak muncul di buku sejarah sekolah, tidak dikenang dalam parade kemerdekaan, tidak dicetak di peta dunia modern, namun keberadaannya sempat mengancam stabilitas Jepang, bahkan menarik perhatian Amerika dan Rusia. Dalam waktu kurang dari seminggu, negara ini membuat Jepang panik, membuat kekuatan Barat diam-diam tertarik, dan hampir menciptakan titik nyala baru di tengah Asia Timur yang rapuh. Negara ini adalah simbol dari tekad para samurai terakhir. Mereka memilih tidak tunduk, tidak menyerah, dan menciptakan jalan sendiri, meski singkat dan tragis. Ini adalah kisah tentang Republik Ezo, negara yang hidup hanya 5 hari, tapi meninggalkan bayangan panjang dalam sejarah. Tahun 1868 adalah tahun yang mengguncang Jepang. Setelah lebih dari 2,5 abad dikuasai oleh pemerintahan militer Tokugawa, kekuasaan shogun akhirnya runtuh. Kaisar Meiji muda mengambil alih. Apa yang kemudian disebut sebagai restorasi Meiji menjadi tonggak modernisasi besar-besaran. Tapi, seperti halnya setiap perubahan, tidak semua menyambutnya. Para samurai yang sebelumnya memiliki status istimewa, kini kehilangan peran, tanah, dan pengaruh. Bagi sebagian besar, ini berarti akhir. Tapi bagi yang lain, ini adalah permulaan. Salah satunya adalah Enomoto Takeaki, mantan perwira tinggi Angkatan Laut Tokugawa. Alih-alih tunduk pada pemerintah Meiji, ia memilih untuk kabur ke utara bersama 800 loyalis lainnya, termasuk sisa-sisa armada laut shogun. Tujuan mereka, Pulau Hokkaido, wilayah liar dan dingin yang saat itu belum sepenuhnya dikuasai pemerintah pusat. Di sanalah mereka ingin membentuk rumah baru, tempat di mana tradisi bisa dipertahankan dan mereka bisa hidup bebas dari pengaruh kekaisaran. Enomoto bukan pemberontak biasa. Ia adalah lulusan Akademi Angkatan Laut Belanda, berbicara beberapa bahasa asing, dan paham strategi. Ia punya visi, bukan sekadar perang, tapi pendirian negara. Pada tanggal 27 Januari 1869, Republik Ezo secara resmi diproklamasikan. Sebuah peristiwa yang luar biasa dalam sejarah Jepang, karena ini adalah republik pertama dalam sejarah negara tersebut. Sebelum itu, Jepang hanya mengenal kekaisaran dan feodalisme. Kini, sebuah negara kecil dipimpin oleh seorang presiden terpilih, Enomoto Takeaki sendiri. Ezo bukan negara main-main. Mereka menyusun konstitusi, membentuk kabinet yang terdiri dari menteri-menteri loyalis, dan membangun sistem pemilu di antara para samurai, walau masih terbatas, semuanya dengan gaya yang terinspirasi dari sistem barat yang dipelajari Enomoto saat belajar di luar negeri. Mereka mencetak dokumen resmi, mendirikan kantor pemerintahan di kota pelabuhan Hakodate, dan menjadikan benteng Goryokaku, bangunan berbentuk bintang peninggalan arsitektur Prancis, sebagai pusat komando. Bahkan, mereka mengirim utusan diplomatik ke Amerika dan Prancis, meminta pengakuan sebagai negara merdeka. Mereka berharap kekuatan Barat melihat Ezo sebagai mitra baru, bukan sekadar pemberontak. Dan di Tokyo, Kaisar Meiji tidak menunggu lama. Pemerintah pusat menganggap pendirian Ezo sebagai ancaman langsung
terhadap kedaulatan nasional. Ezo telah mendeklarasikan perang terhadap masa depan Jepang. Letak Ezo membuatnya lebih dari sekadar gangguan lokal. Pulau Hokkaido berada di ujung utara Jepang, berdekatan dengan wilayah kekuasaan Rusia. Pemerintah Meiji khawatir jika Rusia menggunakan pemberontakan ini untuk masuk dan menguasai Hokkaido, maka Jepang akan kehilangan wilayah strategis secara permanen. Ini bukan hanya tentang pemberontakan, tapi tentang geopolitik. Sementara itu, kabar tentang Republik Ezo mulai menyebar ke barat. Surat kabar di Prancis dan Inggris memberitakan tentang negara samurai yang ingin demokrasi. Amerika Serikat, meski tidak memberi tanggapan resmi, mulai memperhatikan posisi Ezo yang bisa menjadi mitra dagang atau pelabuhan militer. Ezo mungkin kecil dan baru, tapi ia berdiri di tempat yang sangat sensitif, dan ia dipimpin oleh orang cerdas yang tahu cara menarik perhatian dunia. Situasi ini membuat pemerintah Meiji panik. Mereka tak bisa membiarkan republik kecil itu menjadi batu loncatan bagi kekuatan asing. Mereka memutuskan Ezo harus dihancurkan sekarang sebelum dunia mulai mempertimbangkan pengakuan. Dalam beberapa minggu, pasukan dikerahkan. Angkatan Laut Kekaisaran mulai bergerak ke utara, dan sejarah Jepang akan segera menyaksikan perang terakhir antara samurai dan kekaisaran. Perang pun pecah. Pasukan Kekaisaran Meiji mendarat di Hokkaido. Jumlah mereka jauh lebih besar dan persenjataan mereka lebih modern. Namun, pasukan Ezo yang sebagian besar terdiri dari samurai veteran tidak menyerah begitu saja. Pertempuran paling berdarah terjadi di sekitar benteng Goryokaku. Disinilah Enomoto dan para pemimpin Ezo bertahan dengan tekad, semangat, dan strategi. Pasukan Ezo bertempur di jalur salju, di pegunungan dan pelabuhan. Beberapa kapal tua dari armada Tokugawa digunakan untuk menyerang balik dari laut. Namun mereka kalah jumlah dan tidak mendapat bantuan luar negeri seperti yang diharapkan. Pada tanggal 17 Mei 1869, hanya 5 bulan setelah proklamasi kemerdekaan, Enomoto Takeaki menyerah. Benteng Goryokaku jatuh, dan dengan itu Republik Ezo berakhir. Tidak ada perayaan, tidak ada pengadilan panjang. Sebagian pemimpin Ezo ditangkap, sebagian lainnya melarikan diri. Namun, yang mengejutkan, Enomoto tidak dieksekusi. Kaisar Meiji justru mengampuni Enomoto. Dan kelak, ia akan bekerja untuk pemerintah Jepang sebagai diplomat. Hari ini, Republik Ezo nyaris dilupakan. Tidak ada peringatan besar, tidak ada museum nasional. Bahkan di Jepang sendiri, banyak yang tidak tahu bahwa negara mereka pernah memiliki republik demokratis pertama di Asia Timur, jauh sebelum era modernisasi benar-benar dimulai. Namun bagi mereka yang tahu, Republik Ezo bukan sekadar kegagalan. Ia adalah simbol perlawanan, keteguhan, dan eksperimen demokrasi dalam budaya feodal. Enomoto Takeaki diingat bukan sebagai pengkhianat, tetapi sebagai visioner. Benteng Goryokaku masih berdiri hari ini di kota Hakodate. Namun kebanyakan pengunjung tidak tahu bahwa tempat itu pernah menjadi pusat negara yang hampir mengubah sejarah Jepang. Bendera Republik Ezo tidak pernah dikibarkan lagi. Namun salinannya masih disimpan oleh kolektor sejarah dan beberapa museum lokal. Negara ini hanya hidup 5 bulan. Namun kisahnya menunjukkan bahwa bahkan dalam kekalahan ada keberanian. Dan dalam bayangan sejarah, terkadang ada cahaya yang tak pernah benar-benar padam. Republik Ezo bukan hanya tentang politik, ia tentang manusia.
tentang samurai yang memilih bertahan saat dunia berubah, tentang pemimpin yang mengerti bahwa perubahan tidak bisa dihindari, tapi juga tidak bisa diterima begitu saja tanpa perjuangan. Enomoto Takeaki gagal mempertahankan negaranya, tapi ia berhasil menunjukkan bahwa Jepang bisa lebih dari sekadar kekaisaran, bahwa konsep republik dan demokrasi bisa tumbuh, bahkan dari sisa-sisa perang saudara. Kisah ini hilang dari buku sejarah, namun tak pernah benar-benar hilang dari dunia. Karena selama masih ada yang menceritakannya, maka Ezo tetap hidup.